Ini adalah calon saksi kita yang pada tanggal 15 April yang lalu termasuk membersamai TPUA ikut ke dalam kunjungan itu, dan dia juga orang Solo gitu. Silakan, kamu mungkin mau menyampaikan sesuatu. Sih, Mbak Puri, ya. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwasanya saya nama Wuri Baret, memang dari sejak awal saya selalu mengawal juga membersamai perjuangan RRT, bahwasanya juga pada tanggal 15 April 2025 bahwa saya sebagai aktivis pergerakan juga mengikuti jalannya bahwa aktivis seluruh Jawa Tengah bahkan nasional istilahnya ikut tumplek-blek ya, bahasa Jawanya itu tumplek-blek di situ. Jadi kita untuk menyadari bahwa panggilan hati, suara Tuhan, panggilan hati, saya harus mengawal ini dan memberikan support dukungan bagi para peneliti, tim ahli, juga para PH-PH, lawyer-lawyer yang ada kerjasama dengan Solo. Saya merasa ikut bangga, bahagia bahwa ini harus diselesaikan berawal dari Solo dan berakhir di Solo juga. Itu yang saya harapkan. Dan satu hal, untuk tidak ataupun dilarang keras bagi warga Indonesia terutama untuk meninggalkan yang namanya tembok ratapan Solo. Itu yang saya harapkan. Jadi di luar sana bila pada termuncul berkomentar apapun, ya di sini perjuangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya saya dikasih kesempatan Bang Refli itu sudah dari tadi malam. Tadi malam di tempatnya Razeta di saat launching bukunya Bu Dr. Tifa sudah janjian malam itu mau podcast ya Bang ya. Pada akhirnya sampai tadi pagi bergeser ke Polda Metro Jaya. Terus ternyata Polda Metro Jaya karena urgent, harinya juga sudah hari Jumat, sudah terlalu mendekati sore, akhirnya merapatlah saya harus ke tempat ini, tempat di mana di studionya Bang Refli. Nah, gini Bang Refli, saya itu kan berangkat dari aktivis pergerakan dari tahun 98. Waktu itu memang saya itu sebagai aktivis buruh. Artinya di situ usia saya itu masih 22 tahun itu. Sekarang 23. 23 plus itu. Nah, disitulah akhirnya waktu reformasi saya sebagai aktivis perburuhan dan melihat kondisi semacam itu, akhirnya meningkatlah keberanian saya, gemblengan istilahnya, digembleng dari tahun 98 hingga sampai saat ini Bang. Oke. Sebagai aktivis pergerakan. Memang namanya aktivis pergerakan itu merupakan panggilan hati. Panggilan hati menurut saya suara Tuhan, suara hati, di mana saya memang harus menjadi anak bangsa, ikut bertanggung jawab akan keadaan yang selama ini menurut saya kurang baik dan tidak baik-baik saja. Menurut saya seperti itu. Dan itu tidak semuanya orang itu berpikiran ke depannya itu memang harus ada generasi penerus yang akan mempertahankan Indonesia ini semakin lebih baik lah. Itu ya, berjuang, membantu perjuangan kami yang kolaborasi, yang bersinergi, saling ada chemistry antara saya dengan RRT. Seperti itu. Bukunya itu luar biasa kemarin bahwa diadakan semacam apa ya? Buku itu dibedah juga istilahnya dipaparkan presentasi Bu Tifa, Pak Roy, juga Bang Rismon. Berikut kemarin itu ada Bang Rocky Gerung ya. Di situ luar biasa. Buku itu memang harus dimiliki. Kita harus mempunyai buku tersebut. Karena menurut saya itu salah satu perjuangan Bu Tifa sebagai putri bangsa yang luar biasa menurut saya, Sri Kandinya Republik Indonesia.
Jadi memang patut Bu Dokter Tifa ini merupakan amanah dari ilmu-ilmunya yang sudah dikeluarkan Bu Tifa ini harus dicerna, dan anak-anak generasi sekarang Gen Z itu harus bisa mencontoh dalam arti luar biasanya Bu Tifa itu mengupas, mengulik bahwa seperti ini perjuangan seorang perempuan, seorang pahlawan. Menurut saya pahlawan karena peneliti yang luar biasa, ahlinya di bidangnya, kan seperti itu. Hubungan saya dengan Dokter Tifa itu kan, kalau saya sama-sama orang Jawa ya, saya dari Solo, Bu Tifa berangkat dari Jogja, bahwa kami sesama perempuan, sesama wanita, tidak ada salahnya berjuang, bergerak. Saya sebagai aktivis pergerakan, Bu Tifa sebagai seorang ilmuwan, peneliti yang luar biasa, bahwasanya yang dulunya saya itu mengkritisi atas kebijakan rezimnya Pak Jokowi waktu itu, di tahun 2020 saya mengikuti aksi orasi di Patung Kuda Solo, Jakarta. Disitulah kan saya merasa berkolaborasi dengan aktivis-aktivis Jakarta ini. Waktu itu belum nggak didengar, maksudnya seperti itu. Tidak ada saya melakukan aksi orasi, demo, ataupun saya pernah audiensi di DPR RI, maupun yang ada di DPRD Kota Solo sendiri. Saya merasa kok tidak ada perubahan atau yang mendengar suara kami sebagai seorang aktivis, mengangkat aspirasi kami sebagai suara perempuan. Berikut karena alhamdulillah berikut tahun 2023 ataupun 2024 seperti itu, akhirnya muncullah sosok Bu Tifa, berikut RRT itu Pak Roy Suryo, Bang Rismo, juga Dokter Tifa. Disitulah saya melihat luar biasa para ahli peneliti ini yang memang notabene berjuang untuk mengangkat aspirasi beliau-beliau ini, di mana beliau ini mempunyai tanggung jawab untuk menguak dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, mencari kebenaran, berjuang untuk mencari kebenaran dan keadilan. Disitulah saya di tahun 2020 itu berjuang dengan aktivis teman-teman di Jakarta, merasa tidak sendirian, karena muncullah pahlawan-pahlawan seperti RRT itu kan bagi saya juga luar biasa. Jadi saya merasa bangga, bahagia. Jadi kegelapan yang selama ini menjadi tanda tanya saya masalah ijazah Pak Jokowi itu bisa dibuka seterang-terangnya oleh RRT ini. Ya memang sepatutnya selayaknya harus dipertanyakan, karena setiap saya itu menghadiri sidang CLS yang ada di Surakarta, PN Surakarta, dari pihaknya terlapor tidak pernah menghadirkan ijazah baik asli ataupun Pak Jokowinya sendiri di dalam PN. Seharusnya ya namanya dokumen publik itu kan juga perlu dipertanggungjawabkan. Kami sebagai masyarakat, rakyat Indonesia juga menginginkan bahwa ijazah itu kami berhak melihat, karena sudah 10 tahun yang lalu Pak Jokowi sudah menjabat sebagai seorang mantan presiden ya. Kalau sekarang mantan presiden yang ke-7. Demikian. Dan memang saya waktu napak tilas mengantar teman-teman seperti RRT itu, Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Bu Dokter Tifa, itu merupakan tanggung jawab saya yang rumahnya memang saya ada di Solo, mengantarkan beliau-beliau untuk melakukan napak tilas. Karena apa? Bagian ini merupakan saya boleh bilang itu investigasi. Kita itu perlu bukti, perlu data yang memang kalau ya diungkapkan di publik memang itu harus valid kan, seperti itu.
Jadi zaman kecilnya Pak Jokowi dulu di daerah Ngemplak Boyolali, juga zaman kecilnya Hari Mulyono itu di daerah Kampung Batik Lawean. Berikut setelah Pak Hari Mulyono itu adik ipar dari Bapak Jokowi yang meninggal tahun 18 September tahun 2018, ternyata kan sudah meninggal, dan itu sampai dimakamkan di pemakaman keluarga Mundu, Gondangrejo, Karanganyar, untuk membantu karena hubungan saya dengan RRT chemistry-nya memang ada. Jangan sampai nanti kan memberatkan, ya memang tanggung jawab saya juga sebagai aktivis pergerakan yang memang notabene mengetahui tanggal 15 April kemarin waktu ada aksi, bukan aksi ya, tapi ini ya, kita ikut membersamai ya, sebagai aktivis pergerakan itu ikut membersamai kunjungan Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, juga Bang Rismon di UGM ya. Salah satunya memang saya sebagai ini saksi nanti yang akan penyidik dari Polda Metro Jaya nanti memang akan memanggil saya, dan bismillah saya siap, dan tanggung jawab saya memang harus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan untuk membersamai mengawal perjuangan RRT. Kita itu bergerak itu panggilan hati, tanpa disetting, tanpa bayaran, tanpa bohir apapun itu, apalagi nasi bungkus. Orang di luaran sana itu termul itu loh, biasanya mengatakan aktivis nasi bungkus. Saya itu bawa makan sendiri tanpa bohir, dan itu biaya sendiri. Perjalanan saya di setiap perjuangan, baik di Jogja dan Solo Jogja sampai Solo Jakarta, itu semuanya saya semua. Dan memang nggak ada bohir-bohir seperti itulah. Karena namanya perjuangan pergerakan itu keluar dari tulus hati. Dan tanggal 15 itu memang di dalam UGM itu memang banyak aktivis-aktivis pergerakan bahkan seluruh Indonesia, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, memang mendatangi UGM untuk membersamai, sebetulnya untuk membersamai dan mengawal. Jadi artinya Bu Tifa, Pak Roy Suryo, juga Bang Rismon, tidak ada bahasa itu mengkoordinir atau apa ya. Kita kan waktu itu kan aktif belum kenal yang namanya RRT, dan itu tidak ada bahasa RRT kan waktu itu. Dan memang kita pure datang ke sana panggilan hati, kewajiban saya sebagai anak bangsa ikut mengawal dan membersamai orang-orang hebat ini. Saya itu lebih kepada sekarang itu yang baru viral tembok ratapan Solo. Tembok ratapan Solo menurut saya itu sebetulnya istilah kiasan yang dimana itu kan orang-orang yang saya lihat seminggu 3 kali, kan kadang saya jalan di daerah Sumber ya, di daerah Sumber, dan melihat bahwasanya di sana itu memang ada sih. Menurut saya itu orang-orang dari masjid yang terkenal di Solo, yaitu Masjid Al Zayed itu. Di situ memang banyak yang berkunjung dari berbagai macam kota, baik dari luar Jawa maupun luar kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu banyak berkunjung akan melihat Masjid Al Zayed itu. Bahkan pernah saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinir, dibawa naik bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Seperti itu yang selama ini saya lihat, sehingga kalau sudah sampai di sana, ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos
berikut amplopan. Saya nggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu, saya kurang tahu. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 100. Berikut kaos-kaosnya itu, kaosnya. Jadi memang sampai istilah tembok ratapan Solo itu menurut saya kok orang Jawa bilang tuh ngenes ya, gerantes. Kayak gitu aja gitu loh. Sampai segitunya dibela-belain termehek-mehek, itu menurut saya apa ya, pencitraan gitulah, pencitraan, menurut saya pencitraan. Dan pernah saya mendengar Andi Aswan waktu pas podcast saya dengar itu beliau mengatakan bahwa setiap hari masih ada orang yang mencintai Bapak Jokowi itu mendatangi rumahnya itu bahkan hampir ataupun sebanyak 500 orang yang mendatangi mengunjungi Bapak Jokowi dan bilang seperti ini. Nah, disitulah bahwa masih banyak orang pendukung Pak Jokowi yang merasa masih mencintai, kan seperti itu. Padahal jujur saya yang dari Solo melihat bahwa saya tuh hal seperti itu saya lihat sepertinya kok nggak ada 500 orang. Nggak ada 500 orang kah? Kan karena hal-hal seperti itu juga diambil dari Masjid Al-Zayed, itu orang dikoordinir, sebetulnya dia nggak tahu arahnya kemana itu. Kalau sehari 500.000 enggak lah, enggak sampai. Kadang juga sepi ya kan gitu. Dan menurut saya itu pencitraan diambil dari Masjid Al-Zayed dan saya pikir itu enggak sampai 500.000, bahkan mungkin hitungan puluhan iya, tapi enggak sampai ratusan lah. Bilang juga kalau weekend gitu katanya lebih dari 500.000, saya kira itu enggak seperti itu. Dari saya melihat, mendengar dan merasakan, karena seminggu 3 kali saya sering lewat situ. Aktivitas saya harus melewati rumah Jalan Kute Sumber seperti itu. Dan statement saya ke depannya untuk perjuangan RRT ini, Pak Roy Suryo, Bang Rismon juga Dr. Tifa, saya berharap memang ini ujian bagi kita bila mana sebetulnya seorang tokoh seperti peneliti, orang-orang hebat seperti beliau-beliau ini setidaknya tidak sepatutnya bila mendapatkan predikat itu ditersangkakan. Itu tidak adil bagi beliau yang sedang berjuang. Namanya peneliti itu tidak seharusnya ditersangkakan. Itu tidak benar kalau menurut saya. Menjadi orang hebat, pintar, berintelektual tinggi itu tidak mudah. Makanya di sini perjuangan saya, perjuangan yang istilahnya mendampingi, mengawal Bu Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, juga Bang Rismon ini supaya dalam menegakkan perjuangan ini, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan ini harus dihargai, dan semoga perjuangan ini ada hasilnya yang maksimal. Saya berharap ini menjadi tolok ukur, RRT itu menjadi ujung tombaknya bangsa Indonesia ini untuk berdiri kokoh, karena satu-satunya harus dikuak betul-betul ijazahnya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini harus benar-benar dibuka sebenar-benarnya dan seterang-terangnya. Dan menurut Pak Roy Suryo memang 99,9% palsu, dan saya berharap semoga ada keajaiban yang terbaik dari Allah untuk Pak Roy Suryo, Bang Rismon juga Bu Tifa ini tidak dikriminalisasikan. Mau berbuat baik aja dikriminalisasikan. Gimana kalau kita diam? Apa memang sengaja kita itu sebagai rakyat Indonesia mau dibisukan, ditutup kita berpendapat, mengangkat aspirasi? Kan tidak demikian. Indonesia semakin lama menurut saya kok semakin parah
inilah yang menjadi kebodohan yang luar biasa. Jangan sampai anak cucu kita itu terdolimi dengan akibat-akibat yang semacam ini. Dan ini tadi saya selesai dari Polda Metro, bahwasanya saya merasakan kolaborasi PH-PH ini, lawyer-lawyer dari Jakarta kolaborasi bersinergi dengan lawyer-lawyer yang ada di Solo, Pak MT Taufik, Pak MT sebagai pengacara Solo yang memang sangat luar biasa juga akan kondisi sidang CLS Citizen Law Suite yang ada di PN Surakarta. Saya selalu membersamai beliau dan mengawal beliau. Semoga dari hasil nanti menemukan betul-betul manfaat dan kaidah dari perjuangan kolaborasi antara pengacara PH dari Jakarta maupun dari Solo, Pak Taufik ini, Pak MT ini, nanti mendapatkan hasil yang maksimal agar Indonesia ini akan menjadi negara yang baik, berkembang, tidak hancur, menjadikan negara yang gemah ripah loh jinawi. Memang ada juga sih yang pernah meneror saya, mau geruduk rumah saya, sebanyak 1.000 pendemo di depan rumah saya, di mana waktu itu saya kolaborasi dengan aktivis Jakarta itu, istilahnya mengangkat aspirasi di tanahnya Pak Jokowi yang ada di Colomadu. Itu kan tanahnya itu memang punyanya Pak Jokowi dan menjadi hadiah dari negara. Artinya tidak apa-apa dan itu sah-sah saja. Tapi memang harus dibuktikan, ditunjukkan di saat sidang CLS ini loh, bukti dari selembar ijazahnya itu harus diperlihatkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Artinya 10 tahun yang lalu menjabat sebagai seorang presiden yang ke-7 itu layak atau tidak. Kalau ijazahnya itu diragukan, artinya yang 10 tahun yang lalu itu kan menjabat selama 10 tahun lalu itu kan menjadikan tidak sah gitu kan. Tanah yang ada di Colomadu itu kan merupakan sebetulnya uang dari kita, dan itu menjadikan uang rakyat diambil dari setiap pajak itu kita kan yang membayar. Artinya tanahnya Colomadu itu memang uang dari rakyat, uang dari kita. Kita nggak apa-apa bila mana memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan sah, itu kita rela. Akan tetapi bila mana ijazah itu tidak sah dan tidak valid menurut penelitian RRT, hampir Pak Roy Suryo bilang 99,9 itu palsu. Ya, Pak Jokowi harus menunjukkan di sidang CLS Citizen Law Suite setiap hari Selasa di PN Surakarta. Harusnya seperti itu, melihat kondisi, jangan sampai tumpang tindih, ada gesekan-gesekan memecah belah sesama rakyat Indonesia. Sudah tunjukkan selembar itu. Kalau memang valid, ditunjukkan memang betul-betul kita ikhlas-ikhlas saja selama setiap bulannya kita diminta untuk membayar pajak, itu enggak apa-apa. Artinya kalau ada pembohongan pabrik, berarti Pak Jokowi sudah melakukan pembohongan itu selama 10 tahun yang lalu dan sudah berbohong sebanyak 280 juta rakyat Indonesia. Saya menyesal kalau itu memang terjadi. Saya nggak pernah memilih jujur, nggak pernah memilih Pak Jokowi. Baik dari wali kota tahun 2025 hingga sekarang, saya nggak pernah milih. Itu perasaan saya aja, feeling aja. Saya kan namanya walaupun saya orang awam, tapi saya berdasarkan feeling aja seperti itu saya. Kan ujung-ujungnya juga sudah dipersiapkan Pak Jokowi hingga saat ini purna sebagai seorang presiden. Tetapi itu sudah dipersiapkan beliaunya itu di tahun 2025.
hingga sampai ke Gubernur DKI hingga sampai ke Presiden sampai sekarang ini sudah purna. Alhamdulillah perjuangan saya, pergerakan saya didukung, disupport oleh keluarga saya, baik suami sama anak-anak. Walaupun dari awal anak-anak agak bahasanya ngeri-ngeri sedep karena rumah saya waktu itu sering didatangi dari Kodim, juga Polresta, baik dari Karanganyar maupun Surakarta sendiri, dari intel-intel tersebut. Tapi menurut saya itu tidak menyurutkan saya untuk tetap berjuang. Tetap saya berjuang, tidak akan sampai titik darah penghabisan, saya akan tetap berjuang. Tidak masalah seperti itu konsekuensinya saya sebagai seorang aktivis pergerakan. Alhamdulillah yang penting doa restu dari keluarga, terutama suami saya memberikan dukungan, support apa yang selama ini saya perjuangkan. Dan masalah baret ini memang sebetulnya namanya Puri Baret. Itu baret merupakan simbol dari mana saya merupakan berjuang, bergerak dari tahun 2020 sebagai seorang aktivis pergerakan dan melakukan aksi orasi di patung kuda. Saya sudah memakai baret. Jadi orang luar di sana itu kalau bilang itu mengatakan ini topi miring, bukan topi miring ini. Yang di luar sana banyak yang ini ibu-ibu yang topi miring katanya gitu. Bukan topi miring, tapi ini merupakan simbol perjuangan saya, pergerakan saya di mana saya harus berjuang, bergerak, selalu pakai baret. Ini merupakan ciri khas dari saya untuk tetap berjuang dan bergerak. Teras, tembok ratapan orang Solo kayak gitu. Tapi saya walaupun orang Solo tidak meratap-ratap, saya nggak mau termehek-mehek di depan rumahnya Jalan Kutai nomor 1 Sumber, nggak mau saya. Bagi pemirsa maupun itu termul maupun bukan termul, kalaupun diajak, saya berharap kalau sudah meratap di depan tembok ratapan Solo, itu menurut saya takutnya itu nanti akan menjadi syirik ya. Syirik kalau ke sana sudah dipersiapkan amplop juga kaos. Artinya kan di sana kan hanya pencitraan. Kalau pencitraan itu kan menurut saya pembohongan publik dan itu tidak bagus, tidak benar, dan memang menurut saya harus saya menolak keras untuk mengajak semuanya yang mencintai NKRI untuk tidak mengunjungi tembok ratapan Solo. Sebagai seorang manusia biasa, Wuri Baret memberikan support, dukungan, mengucapkan selamat berjuang untuk Pak Roy Suryo, Bang Rismon, juga Bu Dr. Tifa, di mana selama ini sudah membantu menguak yang sebenarnya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang baru sedang dalam keadaan konflik seperti ini, konflik merupakan berita yang sudah menasional. Saya berharap untuk tetap RRT tetap berjuang tegar, tegak, lurus di jalurnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bahwa Indonesia harus tetap baik-baik saja berjalan sesuai dengan koridor, karena banyak dukungan dari RRT bahwa rakyat Indonesia sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap RRT, dan selamat berjuang. Berharap dengan sangat jangan sampai bahasa Jawanya itu ngelokro, karena tanpa RRT kami sebagai rakyat Indonesia bukanlah siapa-siapa. Takutnya masa depan generasi kita penerus, anak cucu kita akan menjadi lebih terpuruk lagi melihat kondisi Indonesia sekarang. Demokrasi sangatlah dihancurkan, diacak-acak oleh orang yang memang betul-betul mempunyai kepentingan dan pengen merusak keutuhan negara ini. Memberikan kejutan ya pengacaranya Bapak Jokowi,
Pak Erpan itu, namanya Pak Erpan. Monggo dengan senang hati kami tetap berdiri tegak di sini mengawali perjuangan ini, dan saya berharap teman-teman seperjuangan kami memang kami tidak gentar, tidak takut sidang CLS. Memang kami berharap ijazahnya Pak Jokowi, juga Pak Jokowinya sendiri bisa dihadirkan di sidangnya CLS. Kalau bisa termasuk Gibran Raka Bumi Raka. Itu yang saya harapkan, dan saya selalu mengawal perjuangan RRT juga perjuangan Pak MT Taufik ini dalam sidang tersebut tetap harus kuat dan tegar, dan kami tetap menjalankan ini untuk selalu istiqomah. Untuk sahabat RH yang banyak penggemarnya, saya meminta untuk sahabat RH ini memberikan doa, support, dukungan kepada kami yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bahwa selayaknya sepatutnya dugaan ijazah Jokowi ini bisa terkuak, dan memang harus semestinya ikut mempertanggungjawabkan ijazah ini oleh Pak Jokowinya sendiri. Saya meminta sahabat RH untuk memberikan doa dan dukungan untuk terutama RRT, juga kami sebagai aktivis pergerakan yang kedepannya nanti tidak akan surut, tidak akan gentar walaupun banyak kezaliman-kezaliman juga yang dialamatkan kepada kami dan sudah diintervensi, apalagi dikriminalisasi. Hanya dengan ucapan doa buat kami semua, semoga perjuangan kami tetap lancar, tetap semangat, dan kami selalu masih istiqomah dalam melakukan perjuangan ini. Untuk dukungannya, saya sebagai Wuri Baret, bukan topi miring, saya mengcounter ini bukan topi miring, tapi topi Baret, Wuri Baret, untuk sebagai simbol, sebagai ikon saya, sebagai aktivis pergerakan yang berasal dari Solo. Ini simbol perjuangan saya, pengorbanan saya selama ini bolak-balik berjuang membersamai RRT dari Solo, Jogja, Solo, Jakarta, hanya untuk berjuang mencari keadilan dan kebenaran. Demikian, terima kasih.